Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Mardatilah, dalam Sistem Ekonomi Indonesia Syariah Part 1 dan 2. Apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini? Yang pertama, kita akan mempelajari konsep dasar ekonomi Islam, karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, teori produksi dan konsumsi dalam ekonomi Islam, sektor real dalam ekonomi Islam, uang dalam ekonomi Islam, konsep kepemilikan dalam Islam, peran negara dalam ekonomi Islam, riba dalam Islam, perbankan Islam, pasar modal dalam ekonomi Islam. Part 1, konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, melainkan bagian integral dari agama Islam. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran ekonomi Islam secara parsial atau bertahap tentang sistem ekonomi negara dalam kondisi pendekatan Islam, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain sebagainya. Tetapi pemikiran secara komprehensif dan menyeluruh terhadap sistem ekonomi Islam baru muncul pertengahan abad ke-20 dan semakin marak pada dasawarsa terakhir. Ahli ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Intinya, ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan masalah ekonomi dengan pendekatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu dan norma. Secara terminologi, ekonomi positif dan ekonomi normatif merupakan suatu yang penting dalam mempelajari ekonomi Islam. Ekonomi positif membahas mengenai realitas hubungan ekonomi, sedangkan ekonomi normatif membahas mengenai apa yang harusnya terjadi dan apa yang harusnya dilakukan. Contoh dalam fakta ekonomi konvensional menyatakan bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan ikut meningkat. Ceteris paribus adalah pernyataan positif di mana hukum tersebut berlaku karena para produsen memandang kenaikan harga adalah kenaikan pendapatan mereka dan motivasi produsen mencetak keuntungan setinggi-tingginya. Teori ini tidak menjelaskan faktor apakah yang mendorong dan mengharuskan produsen untuk mencari keuntungan yang maksimum. Kemuliaan dan kemenangan dalam hidup atau falah dalam Islam diartikan sebagai sebuah keberuntungan jangka panjang, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, tidak hanya berupa material namun juga spiritual. Dalam konteks dunia, falah merupakan konsep yang multidimensi, memiliki implikasi pada aspek perilaku individual maupun perilaku kolektif. Falah mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia secara pokok, meliputi spiritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia, sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesejahteraan holistik dan seimbang, kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual, serta mencakup individu dan sosial. Sedangkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, manusia tidak hanya di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian. Maslahah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah. Tercukupinya kebutuhan manusia akan memberikan dampak yang disebut dengan maslahah. Maslahai, segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Permasalahan dalam mencapai falah. Dari sudut pandang ekonomi, manusia banyak menghadapi permasalahan sangat kompleks dan seringkali menjadi hal yang saling terkait satu sama lain. Hal masalah sumber daya yang langka, tidak sesuai atau tidak sebanding dengan kebutuhan atau keinginan.
Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya. Kelangkaan terjadi karena sumber daya yang ada sangat terbatas, jangka pendek atau dalam suatu area tertentu saja. Kelangkaan relatif terjadi disebabkan oleh 3 hal pokok, yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia, konflik antar tujuan hidup. Ilmu ekonomi Islam mencakup 3 aspek dasar, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu dan norma. Secara terminologi, ekonomi positif dan ekonomi normatif merupakan suatu yang penting dalam mempelajari ekonomi Islam. Ekonomi positif membahas mengenai realitas hubungan ekonomi, sedangkan ekonomi normatif membahas mengenai apa yang harusnya terjadi dan apa yang harusnya dilakukan.